Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Hasbi As-Siddiqi, NIM A1F1190033, ruang R001, semester 3, dosen pengampu DRA Kasmiati MPD, mata kuliah pengenalan kegiatan sains untuk anak usia dini, prodi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sains mengenal alam. Ilmu bumi. Yang pertama, kilat dan petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan, beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu munculnya ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Kemudian yang kedua, cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, pelangi atau biang lala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi biasanya terbentuk karena pembelokan atau pembiasan cahaya matahari yang terjadi pada permukaan atmosfer bumi. Bisa dikatakan cahaya matahari tersebut tertahan masuk ke permukaan bumi melalui atmosfer yang kemudian menahan dari medium satu menuju medium lainnya. Selanjutnya, sinar matahari tersebut masuk ke dalam titik-titik air hujan. Terus yang keempat, hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi jatuh suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cairan maupun beku ke permukaan bumi. Berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Kemudian yang kelima, banjir adalah merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh air yang berlebihan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menunjukkan bahwa banjir berarti berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap atau peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air. Kemudian di dalam ilmu fisika menjelaskan tentang bunyi adalah suatu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran telinga. Di dalam fisika, pengertian bunyi yaitu sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut dinamakan sumber bunyi. Kemudian warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan oleh panjang gelombang dari cahaya tersebut. Contohnya, misalnya warna biru memiliki panjang gelombang sekitar 460 nanometer, sedangkan panjang gelombang warna yang bisa ditangkap oleh mata manusia di antara 380 hingga 780 nanometer. Kemudian yang ketiga adalah astronomi. Yang pertama, jagat raya adalah tempat berkumpulnya benda-benda luar angkasa yang luasnya tidak dapat diukur. Kemudian yang kedua, planet. Pengertian planet secara umum yaitu benda langit yang berputar mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Kemudian yang ketiga, bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Perlu diperhatikan bahwa bintang semu bukanlah bintang, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti sebuah bintang. Kemudian yang keempat, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit tersebut terdiri dari 8 planet dengan orbit
berbentuk elip satelit alami, komet, asteroid, dan meteoroid. Planet-planet tersebut senantiasa bergerak memutari matahari dikarenakan adanya pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Kemudian yang kelima, gerhana. Gerhana merupakan kejadian astronomi yang berlaku apabila suatu objek gerhana terjadi, yaitu pada bulan baru new moon dan bulan purnama full moon. Pada bulan baru, bulan terletak di antara matahari dan bumi, sedangkan pada bulan purnama, bumi terletak di antara bulan dan matahari. Kemudian pada pertemuan 11, 12, 13, pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahan kimia di sekitar rumah, di sekolah, dan di lingkungan, seperti sabun, deterjen, pemutih baju, baking powder. Bahan kimia yang terdapat di dalam makanan yaitu pengawet, penyedap rasa, pewarna. Pewarna kimia dalam makanan ada dua macam, yaitu alami dan ada yang buatan. Bahan kimia yang terdapat dalam makanan yaitu pengawet, penyedap rasa, pewarna. Kemudian dampak bahan kimia pada manusia. Ilmu kimia sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia dapat digunakan untuk membantu penyelesaian sebagai persoalan. Contoh manfaat ilmu kimia. Yang pertama, di dalam bidang pertanian, membuat pupuk untuk menyuburkan tanah dan pestisida untuk membasmi hama yang menyerang tanaman. Kemudian yang kedua, di bidang kesehatan, membuat obat yang mengobati berbagai penyakit, disinfektan untuk mensterilkan, peralatan kesehatan, dan kemoterapi untuk mengatasi kanker. Kemudian yang ketiga, di rumah tangga, membuat alat pembersih seperti sabun, deterjen, serta peralatan dari bahan sintetis seperti wadah plastik. Kemudian yang keempat, di bidang industri, membuat bahan baku dari produk kimiawi seperti cat, pengencer, semen, campuran logam, dan sebagainya. Namun ilmu kimia juga disalahgunakan dalam menimbulkan dampak negatif. Contohnya, 1. Menggunakan bahan kimia untuk kejahatan, misalnya menggunakan racun, cyanida, atau klorofon untuk membius. Kemudian yang kedua, penggunaan pengawet dan pewarna makanan berbahaya, penggunaan borak dan formalin untuk mengawet makanan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti gangguan syaraf hingga kanker. Kemudian yang ketiga, pembuatan bom. Senyawa kimia seperti TNT digunakan untuk bom yang dapat disalahgunakan seperti penangkapan ikan dengan bom dan tindakan terorisme. Kemudian yang keempat, pencemaran lingkungan. Limbah kimia seperti sisa deterjen, limbah pabrik industri, dan plastik bekas dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan bila tidak diolah dengan baik. Kemudian pada pertemuan 14 dan 15, materi dan perubahannya, pengertian dan sifat materi, perubahan materi atau perubahan fisis dan perubahan kimia, penggolongan materi, gas, cairan, keadaan padatan, larutan, dan kelarutan. Materi dan perubahan materi. Yang pertama, pengertian materi. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi disebut juga dengan zat. Materi dapat berwujud gas, misalnya udara, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan lain sebagainya. Kemudian cair, misalnya air, minyak, bensin, alkohol, dan lain-lain. Pada misalnya batu, kayu, besi, dan lain-lain. Di dalam alam semesta, materi dapat mengalami perubahan wujud dari wujud yang satu ke wujud lainnya jika menerima atau melepaskan energi. 2. Sifat-sifat materi. Pada umumnya materi mempunyai dua sifat, yaitu sifat
fisika adalah sifat materi yang tidak berhubungan dengan pembuatan zat baru. Sifat fisik meliputi sifat intensif, yaitu sifat fisika yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, titik didih, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sifat ekstensif, yaitu yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya kelarutan, massa jenis, volume, dan lain-lain. Sifat kimia adalah sifat materi yang hubungan dengan pembentukan zat baru, misalnya kereaktifan, keterbakaran, kestabilan, dan lain-lain. Kemudian perubahan materi. Setiap materi akan mengalami perubahan. Perubahan materi meliputi perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Misalnya lilin dipanaskan, batu es mencair, besi meleleh, dan lain-lain. Pada umumnya perubahan fisika hanya mengalami perubahan wujud dan yang disertai dengan perubahan energi. Perubahan fisika terjadi karena materi memiliki sifat fisika. Perubahan kimia yang perubahan materi yang dihasilkan zat baru, misalnya besi berkarat, kayu terbakar, buah menjadi busuk, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perubahan kimia tidak hanya mengalami perubahan wujud, juga mengalami perubahan zat, tetapi tidak mengalami perubahan massa. Perubahan kimia terjadi karena materi mempunyai sifat-sifat kimia. Perubahan kimia tersebut juga reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi pada suatu zat dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang menyertai reaksi tersebut. Gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia. 1. Terjadi perubahan warna, misalnya buah menjadi masak, besi menjadi berkarat, roti yang gosong, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan suhu, misalnya singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe, karbit disiram air, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terbentuk gas, misalnya kertas dibakar, kompor menyala, karbit disiram air, sampah membusuk, dan lain sebagainya. Kemudian keempat, terbentuk endapan, misalnya susu menjadi basi, minyak menjadi tengik, batu kapur disiram air.